Majelis Tauhid ini adalah berasal dari kata wahid. Wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya satu. Tauhid ini berdiri bahwasanya kita membiasakan diri, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah tantang dalam Al-Quran, fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kau memang benar, kalau kau memang hebat, kalau akalmu adalah nomor satu di dalam hidupmu, kalau tenagamu, otakmu, pintarmu, penolong-penolongmu, gurumu, profesor-profesormu itu nomor satu di dunia ini, silahkan kata Allah. Fad'u bi suratin, bikin satu surat aja dari Al-Quran. Tapi kata Allah, jangan bawa-bawa akhlak. Terus terang, yang mampu memberikan nafkah ke anak istri kita bukan semata-mata tenaga dan otak kita, bukan semata-mata kita kerja. Banyak orang tidak kerja, tidak punya gaji, anak istrinya hidup. Jangan merasa otak kita yang hebat, kemampuan kita yang hebat, pekerjaan kita yang hebat, tenaga kita yang mampu menghidupi kita, anak istri kita. Tetapi semua itu terjadi di dalamnya ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, rahman rahimnya Allah, kebaikan Allah yang telah Allah berikan kepada kita sudah barang tentu kita nikmati. Dari semenjak bayi kita masih bisa melihat, tidak bayar. Bahkan ada nggak pernah terima kasih sama sekali. Dibikin bisa melihat dari bayi sampai saat ini ada. Ada yang tidak bersyukur, ada yang kufur, tetapi masih Allah beri. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diberi peringatan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ma'un. Kita nggak ada konfirmasi, nggak ada rencana, nggak ada ustadz nanti baca ini, nggak ada. Semua kita lepas ketergantungan kita kepada Allah. Apa yang mau Allah sampaikan kepada kita malam hari ini, apa yang mau Rasulullah SAW sampaikan kepada kita pada malam hari ini, bukan rekayasa, sudah barang tentu harus menjadi keyakinan kita. Inilah yang harus kita jalani dalam hidup kita, karena memang Allah sudah sampaikan. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, tetapi sabda Rasul bisa kita dengar, larangannya, perintahnya kita bisa tahu. Tinggal kita menjalankan apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan apa yang telah dilarang. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kau ya Muhammad? Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, orang yang mendustakan agama. Siapa mereka? Alladzi yadu'ul yatim, orang yang menghardik, orang yang membiarkan anak-anak yatim. Mereka terlantar, tidak sekolah. Betul anak kita sekolah, tapi tidak pernah terenyuh di dalam hati kita kalau tetangga kita yatim tidak sekolah. Dengan senang dan bangganya kita belikan anak-anak kita sepatu, baju baru dalam lebarannya. Kita kasih uang jajan, kita berikan pendidikan yang tinggi. Tetapi kita tidak pernah peduli. Ada tetangga kita, ada saudara kita yang mereka tidak mampu sekolah, yang mereka nahan lapar. Kita bangga dengan ibadah kita, dengan ngaji kita, dengan haji kita, dengan sholat kita, dengan puasa kita. Tetapi kau adalah pendusta agama.
Kalau kau tidak peduli dengan saudaramu, mereka sama dengan kita, punya perut, ingin maju, sama, ingin mulia. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin, malam hari ini, percaya ataupun tidak, Allah ngajak bicara kepada kita. Hei, ya Muhammad, tahukah kau siapa penusta agama? Mereka yang orang-orang yadu'ul yatim. Bukan cuma Al-Quran kita dengar malam hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barusan ajarannya kita dengar dan kita pahami. Manaharo sa'ilan, barang siapa orang yang menghina, mencaci orang yang meminta, naharothul malaikatu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat orang tersebut dicaci maki oleh para malaikat. Menghina orang yang suka minta, dicaci oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya kewajiban. Kenapa kita punya kewajiban? Karena kita sudah menerima dari Allah. Kita pikir modal manusia ratusan juta itu hebat. Sesungguhnya yang paling hebat adalah modal yang Allah berikan kepada kita. Lihat, orang yang ingin sehat, mereka jual tanah, jual rumah, apapun dikorbankan untuk kesehatannya. Kesehatan yang Allah berikan kepadanya tidak pernah disyukuri. Padahal modal besar yang Allah berikan kepadanya agar menjadi orang mampu, agar menjadi orang hebat, agar pada akhirnya dinikmati dan berbagi kepada sesamanya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak iman di hadapan Allah, di hadapan Rasul, tidak dianggap beriman salah satu kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia bisa cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya. Bahwasanya sedekah tadi mampu menjadikan mayat, jenazah atau orang selamat di alam kuburnya. Seharusnya dia itu mayyitatus su', mayat yang jelek, tetapi dengan sedekah yang dia keluarkan merubah menjadikan dia mayat yang baik. Tadfa, mencegah daripada segala bala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis lain, wahai umatku, kata Nabi, kasratul istighfari tajlibur rizqo, banyak beristighfar, karena istighfar itu adalah mendatangkan rizki kepada manusia. Kalau hari ini kita ngumpul, mulai malam hari ini, mulai besok, banyakin istighfar. Nyampe malam Senin besok kita ketemu, apa yang kita dapati, insya Allah akan ada jaminannya. Karena Nabi tidak bohong. Kalau kita sama Nabi sudah tidak yakin, sudah tidak percaya, kepada siapa lagi kita mau percaya? Masih tidak malukah kita mengaku muslim? Yang Rasulullah bersabda, waman sami'a kalamallahi, barang siapa orang mendengar kalamullah, firman Allah tadi sudah disampaikan, bahkan mendengar daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fa'ala bih, lantas dia berbuat, beramal dengan ajaran, dengan ilmu yang sudah didapatinya, a'tahullahu sittata asya, Allah akan berikan kepadanya 6 keberkahan. Apa aja keberkahan yang akan Allah berikan? Pertama, yarfa'ullahu anhu azabal qabri, Allah angkat dari dia azab kuburnya. Sedekah mengangkat azab kubur. Cinta kepada sesama mengangkat azab kubur. Maka
Nggak usahlah cerita plus azab. Kita di dalam kuburan sendirian. Anak, istri, orang yang paling cinta katanya sama kita, jangan nemenin di dalam kubur. Di atas kubur aja nggak mau. Nggak ada mau nemenin. Apalagi plus azab. Kayak apa tahu susahnya kita. Tetapi di saat seseorang beramal dengan Al-Quran, dengan hadis, Allah angkat azab kuburnya. Selanjutnya orang tersebut kata Nabi, yamurru ala sirat kalbar. Dia lalui sirat, nyebrang di jembatan yang amat sangat dahsyat, kalbar seperti kilat. Siapa orang melewati jembatan itu, maka apabila terpleset jatuh 1000 tahun baru nyampe ke dalam neraka. Perjalanan 1000 tahun di bawah ditunggu dengan yang amat sangat lebih dahsyat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sedekah itu membersihkan jiwa. Hubungan kita hablum minannah. Istighfar membersihkan hati. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Artinya bainahu wa bainallahi hijabun. Ada hijab antara dia dan Allah. Apa hijabnya? Kelakuan kita, akhlak kita, keburukan kita. Bersihkan hijab-hijab itu agar langsung bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, barang siapa mengamalkan ajaran, barang siapa mendengar kalamullah lalu beramal, mendengar hadis lalu beramal, istighfar dan berselawat, maka janji Allah yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yamut hatta yubashshirul jannah. Dia tidak akan mati sehingga Allah beri kabar gembira kepada dia tentang surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang sudah diberi kabar surga, lihat sekaratnya, lihat meninggalnya penuh dengan senyum kegembiraan. Cepetan Israel, bawa saya. Di sana kegembiraan menanti. Tetapi sebaliknya, alangkah takutnya. Untuk apa kau datang Israel? Aku masih betah, aku belum beramal, dosaku masih numpuk. Bagaimana harta yang ada di rumah? Bagaimana istriku? Bagaimana anakku? Bagaimana? Takut yang amat sangat dahsyat. Sampai saat ini belum dengar orang mati bawa mobil, bawa duit sekoper, nggak ada. Semua ditinggal, istri, anak, rumah, harta semua ditinggal, kecuali amal perbuatan yang kita bawa. Di antaranya tadi disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, sodakoh. Sodakoh inilah yang akan membersihkan jiwa kita, yang akan menyelamatkan kita. Kita punya 1 juta, kita sumbangkan 1000 rupiah. 1000 ini yang akan menyelamatkan kita. Sisanya akan dibuang masuk perut dan akan keluar lagi menjadi kotoran dan menjadi sia-sia belaka. Pantas saja kalau dalam At-Takasur Allah berfirman, alhaakumut takasur. Dalam tafsir Jalalain, alhaakum syagolakum an ta'atillah. Kau sudah disibukkan dunia sehingga kau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bikin sibuk? At-Takasur. At-Takasur tafsirnya at-tafakhuru bil amwali wal aulad. Berlebih-lebihan ngurusin anak, ngurusin harta, ngurusin dunia, sehingga lupa taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta zurtumul makabir, nyampe masuk ke dalam kuburan. Ilok sampai nyemplung ke kuburan. Yang kita pikirin anak, yang kita pikirin harta, yang kita pikirin mobil, semua perkara dunia, tidak ada yang menjanjikan pasti.
Kita didik anak kita mati-matian. Tidak sedikit anak durhaka kepada orang tua. Kita bela-belain harta sebanyak-banyaknya kita kumpulkan, kita rantai, kita kerangkeng, masukin gudang, masukin bagasi. Tidak sedikit harta membuat celaka buat si pemiliknya. Oh, jabatan. Wah, setinggi-tingginya jabatan, siap atasan. Kita bela-belain biar naik pangkat. Tidak sedikit hancur karena jabatannya. Justru yang pasti yaitu yang kita keluarkan yang membuat kita selamat di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita, pengeling buat kita. Malam hari ini kita dikasih ilmu. Ilmunya apa? Bahwasanya jangan sampai kita menjadi pendusta agama. Yang nomor 1 di dalam surat tersebut siapa pendusta agama? Yaitu orang yang tidak ringan tangannya untuk bersedekah. Siapa pendusta agama? Orang yang tidak mau peduli dengan kiri kanannya. Enak perutnya, kenyang, tidur enak. Tetapi saudaranya susah, dia tidak peduli.